Karena gue kecil, gue sekolah nggak naik kelas. Begitu gue dapet, gue langsung ngerubah mindset. Gue sih hobinya sebetulnya bukan di salon. Keluarga gue aja anggap gue hidungnya leleh-leleh tuh nggak lu bro, pakai silikon-silikon, kekuatan dari mulut ke mulut bro. Ternyata pada saat kita tulus mengerjakan sesuatu, yang namanya halangan-halangan tuh hilang bro. Gue tukang cukur keliling itu setahun. Gue pernah gaji dia di tahun 2012. Itu rekor gue gaji dia 110 juta setiap bulan. Gue punya istri yang luar biasa buat gue. Gue harus jadi papa yang benar, kepala keluarga yang benar. Gue jangan sampai dia cari sosok papa di tempat lain bos. Gue kalau nggak punya iman yang kuat dan gue nggak punya masa lalu yang suram, nggak akan ada hari ini men. Agama cuman jembatan aja sih menurut gue ya. Gue duplikatnya lu. Gue bilang ya gue bisa hari ini karena gue ngeliat lu. IM Talk, Deeper Sound. Kali ini kita kedatangan audit founder dari Shinjuku Hair Make dan audit Jim. Halo. Wah, ini kalau ngobrol sama dia energinya pasti luar biasa nih. Apa kabar bro? Men, Gimana? belum banyak yang tahu tentang masa kecil lo nih men. Bisa lu ceritain? Kehidupan gue waktu masa kecil ya. Oke. Sebetulnya gue normal-normal aja sih. Mungkin yang buat gue lebih bisa ngubah gue seperti kayak sekarang mungkin waktu tuh gue udah mulai pengen berusaha nunjukin ke lingkungan gue bahwa gue bukan orang yang kayak nggak dianggap gitu bro. Karena gue kecil, gue sekolah nggak naik kelas. Gue kalah di situ bro. Mungkin genetik ya. Gue nggak tahu ya kenapa ya. Secara akademis lu kurang. Iya parah. Iya. Gue SD kacau, SMP nggak naik. Jadi gue sekolah gue tuh di kelas gue paling tua bro. jadi kadang-kadang itu jadi beban juga. Maksudnya gimana caranya supaya bisa diterima, terutama waktu itu kan sama pacar. Gue normal bro. Oh iya ya. Gue normal. Oh, gue juga tahu. Straight. Gue straight. Oke. Ya setiap orang bebas ya, mau normal mau enggak, cuman ya gue menghargai tiap orang lah. Ya, kita gitu. saling memahami aja ya. Paham lah ya. Iya. Itu kehidupan masa kecil lo ya? Bandel banget. Gue nggak ngerti kenapa bisa gue bandel, cuman anehnya teman-teman gue juga bandel semua bro. Gue nggak tahu. Gue bandel, teman-teman gue bandel, nggak ada yang nggak bandel lah pokoknya. Temen lu nih bandel gara-gara ikut lu atau lu ikut temen lu? Aduh, mungkin gue ngikut mereka kali ya. Masa? Nah, karena kan gue dulu lugu bro. Kan gue dari Jakarta, nggak ngerti apa-apa. Iya. Biasa anak Jakarta tuh bandel-bandel bro. Mungkin nggak ngerasa kali ya. Oke. Bagaimana lu menyelami industri yang sekarang lu geluti? Dunia salon ya. Dunia salon, hair make. Oke. Sebenarnya gue itu ya tadi kan lanjutan dari yang pacar tadi. Oke. Jadi gue punya pacar yang lebih tua waktu itu. Cewek gue cakep banget bro. Itu mungkin di Surabaya paling cakep bro. Menurut gue ya. Dan banyak yang bilang waktu itu ya di angkatan gue waktu itu. Susah banget ngejarnya. Jadi begitu gue dapet, gue langsung ngerubah mindset gue. Gue pengen nunjukin ke dia, gue cowok yang bisa tanggung jawab lah. Gue adalah cowok yang bukan cuma cowok bandel, tapi cowok yang bisa kasih masa depan lah buat dia gitu. Jadi motivasinya lu terjun ke bisnis tuh Nah, cewek. karena dulu gue basicnya mungkin keluarga gue pernah jatuh, gue nggak ada duit. Gue sih hobinya sebetulnya bukan di salon, karena zaman dulu di tahun 2000 itu yang namanya bisnis salon dari 10 salon yang ada itu 9-nya itu dulu kita ngomongnya itu mostly ya, sorry kalau gue ada salah, itu kebanyakan kalau cowok itu Nah, lu bayangin, keluarga gue aja anggap gue sampai bokap gue waktu masih hidup aja nangis bro. Waktu gue bilang gue pengen belajar gunting rambut. Karena saat itu gue mikir itu gampang kan, karena gue hobi suka ngutak-ngatik kan. Gue suka masak, gue suka karya seni lah waktu itu. Jadi waktu bokap gue nangis, nyokap gue yang kayak gila anak gue kok kenapa harus ke dunia yang, apalagi zaman dulu kan tahun itu kan pengetahuan tentang dunia takutnya kayak kesenggol gini bisa ketularan katanya gitu, ketularan jadi ya gue takut lah. Zaman dulu lu kalau tahu kan namanya itu yang kayak hidungnya leleh-leleh tuh nggak lu bro, pakai silikon-silikon yang mukanya kayak hancur-hancur. Dan kebanyakan hampir semua orang pengusaha salon di tahun itu semuanya punya karakteristik wajah yang sama bro. Lu gimana nggak serem? Tapi gue coba, gue yakin sama diri gue
Gua nggak mungkin lah ke dunia-dunia gitu. Yang penting gua kerja halal, gua nggak jahat, gua nggak ngerugiin siapapun. Ya. Yang penting gua berusaha kerja buat tunjukin ke pacar gua gitu. Lu belajarnya tuh dari mana? Gua dulu sekolah. Nah, sekolah pun di Surabaya waktu itu tempat gua sekolah yang mungkin sekarang udah cukup populer ya. Ya. Itu satu kelas itu paling cuman 5-6 orang aja satu kelas, bro. Jadi gua dikelilingin cewek-cewek lu. Seneng kan? Seneng gak? Gue nunggu lu ngomong gitu sih. Dia nanya ke gue malah. Jadi di satu sisi gua ada beban batin, satu sisi gila cewek cakep-cakep, bro. Jadi ya gua nggak ngerti ya. Gua namanya juga cowok ya. Siapa sih yang di usia itu kita lagi masa hormon lagi bagus. Cewek semua. Jadi gua ngerasa wah dunia gua nih gitu, bro. Mana bisa gue jadi gitu. Oke. Gila ini cewek semua cakep-cakep gimana? Iya. Yang ada juga gua tambah jadi, bro. Oke. Gitu ya. Jadi gua waktu masuk terus terang jalannya langsung kebuka. Begitu gua masuk, gila ini kenapa orang lain nggak ngelakuin hal ini? Ini loh pekerjaan yang gampang. Jadi yang gua tangkap adalah jangan pernah dengerin kata orang lain, bro. Mendingan lu punya prinsip sendiri. Oke. Yang penting itu tadi selama itu halal, Yep. nggak ngerugiin orang lain, ya gas aja, jangan takut untuk melangkah, bro. Pada Jadi saat orang nggak mau, lu dengerin intuisi lu pada saat itu ya? iya. Padahal di saat itu anak-anak seumur lu nih jalannya udah nggak mungkin di Men, situ ya. orang Laki ya? ketemu gua, teman-teman gue yang dulu biasa begini, Ya. bisa gini, audit. Jadi mereka tuh kalau ngeliat gue tuh udah kayak seolah-olah begitu gue masuk ke dunia itu, Ya. mereka semua lingkungan gua punya mindset gue udah berubah. Men, gue mau tanya, saat Gila. itu dandanan lu udah se-eksentrik sekarang belum? Kagak lah, bro, ini kan buat podcast lu. Enggak, tapi lu kesehariannya memang eksentrik. Lu beda sama yang lain lo. Gua nggak suka pakai barang yang sama sih sebenarnya. Oke, iya, Bukan iya, yang iya. mahal ya. Beda lebih baik lah. Ya, gitu. ya itulah personal brand Iya. lo ya. Iya. Oke, lanjut ke yang tadi itu. Lu belajar berapa lama tuh, bro? Dulu cuma setahun, bro. Cuma Oke. setahun. Jadi dunia hairdressing itu cepet, bro. Oke. Dan gampang banget, men. Itu semua orang bisa. Kayak sekarang ini lu lihat ya, sepanjang jalan banyak barbershop. Mereka kursus cuma 3 bulan, bos. 3 bulan langsung cari duit. Oke. Sesimpel itu. Tapi mau nggak lu lakuin itu? Jadi menurut gua, apalagi sekarang ini kan eranya semua lu bisa belajar dari YouTube dan sebagainya. Lebih gampang lagi, men. Informasinya gampang Yes. ya dari mana-mana. Lu ya? nggak perlu kayak belajar ke luar negeri dan sebagainya. Oke. Terus lu memulai Shinjuku ini begitu lu selesai? Begitu gua selesai sekolah ya gua guntingin, cukurin teman-teman kuliah gua, teman-teman yang mau gua buat eksperimen Oke. gitu. Hah. Nah, ini pentingnya circle menurut gua. Pada Oke, saat oke. gua punya teman-teman, Iya. gua cukurin. Pitak dong, jelek dong potongannya. Tapi mereka tetap bilang, nggak apa-apa lah, lu juga belajar. Lu boleh belajar lagi sama gua. Jadi gua ngerasa betapa pentingnya punya circle yang bisa bikin lu bangun, bro. Yang Bukan malah support lu iya, ya? malah bukan teman-teman circle yang cuman berteman sama lu pada saat lu ada duit gitu loh. Pada saat lu lagi susah, Haha. itu sampai hari ini, bro, teman-teman gua itu yang waktu gua lagi susah, bro. Makanya gua inget teman-teman gua yang sebelah gua waktu gua lagi susah. Hah. Gua sih nggak akan lupain mereka sih. Sampai hari ini gua kumpulin. Oke. Seorang audit tuh pada saat itu tipe bergaulnya gimana sih? Apakah lu kayak sekarang gitu yang rame atau lu yang ada bahasanya badut, oke. tongkrongan gitu? Gimana Energi gua sih, Hmm. gua suka dunia luar sih. Oke. Adventure gua. Ya gua dulu juga pernah di zaman gua nakal segala macam. Gua nggak ngerti ya. Cuman gua sangat butuh untuk keluar untuk muncul ke lingkungan masyarakat ya. Maksudnya gua nggak mungkin berdiam diri gitu. Gua tipikal orang yang harus punya dapat energi dari lingkungan sih. Karena gue butuh itu gitu. Iya, Dengan iya, gitu iya. gue bisa gini, gitu. Energi lu tuh berlebih. Jadi lu harus semakin lu banyak ketemu orang, ya lu bisa buang energi lu. Ya kan hidup gue pahit. Gue butuh teman-teman yang bikin gue ketawa. Tapi kayaknya kebalik deh. Lu yang membuat mereka ketawa ya. Gue temenan sama lu kayak gitu sih.
balance lah bro. Balance, ya? Kadang-kadang gue sedih juga teman-teman gue selalu di sebelah gue. Kalau tadi lu nyukurin teman-teman kuliah lu dan mereka mensupport balik gitu ya. Iya. Dengan ya lu pitak dan segala macam, tapi Iya. udah lu belajar aja terus gitu. Iya. Begitu terjun ke Shinjuku tuh dengan modal yang seperti apa? Lalu lu menjalaninya bagaimana? Basicnya kan gue nggak ada duit dulu. Jadi gue gini, gue percaya kekuatan dari mulut ke mulut bro. Oke, mode of war. Ya, jadi gue percaya kalau lu kasih yang terbaik buat orang yang di sebelah lu, meskipun itu mungkin buat dia nggak baik, tapi lu tunjukin bahwa ini yang terbaik dari gue buat lu. Tembus bro. Contoh nih, gue guntingin rambut lu. Oke. Biasa hasilnya. Ya. Tapi gue ngelakuinnya dengan tulus. Dia akan mikir, gila Audit baik ya. Dia tulus banget, meskipun potongannya biasa-biasa aja. Oke. Oke deh, karena dia tulus baik, gue mau bawa temen gue gue mau kenalin ke Audit. Nah, saat itu lu Tukang cukur keliling. serius lu? Gue kelilingan bos. Ini yang kita belum tahu nih, serius. Gue tukang cukur keliling sampai jam 2 pagi. Kadang-kadang gue zaman dulu ion ya, pelurusan rambut tuh, smoothing ya orang bilang sekarang, smoothing dulu ngomongnya ion. 2 orang misalnya di kos-kosan tuh daerah Tenggilis atau daerah Petra, kampus-kampus Petra kan dulu kan kampus yang favorit cuma 2 itu doang kan? Ya. Atau dari WM. Gue sampai pagi men. Wow. Gue sampai pagi, gue dapat duitnya gue tabung. Separuh gue buat mabok. Separuh buat tabungan. Buat equipment lu ya. Jadi ya somehow jalan itu kebuka. Ternyata pada saat kita tulus mengerjakan sesuatu, yang namanya halangan-halangan tuh hilang bro. Ikutin kata hati lu yakin bahwa ini akan jadi yang baik. Baik akan terjadi, meskipun banyak halangan ya. Tapi karena fokus lo adalah baik. Jadi bro. Lu tulus ya, bersyukur dapat berapa aja gitu. Di zaman itu sih duit segalanya sih bro, makanya gua kerja sampai pagi. Karena dulu, mungkin sekarang juga sama ya. Di usia itu lu kalau nggak ada duit, orang nggak mau berteman sama lu. Oke. Gitu. Jadi caranya gue harus sedikit maksa. Jadi duit yang harusnya gue tabung banyak jadi dikit. Gara-gara gue harus masuk ke dunia di usia 20 kan pengakuan diri. Iya. Bahwa gue bukan sampah gitu. Lu harus bisa diterima sama ya satu Yes, kelompok. ya pada saat usia 20-an ya. Kita ngelewatin fase itu semua sih. Ya harus ngelewatin. Dengan begitu lu tahu mana yang fake, mana yang enggak. My biggest achievement ya. Gue pernah suatu hari dapat achievement gue tertinggi itu, gue punya teman majalah Bazar bro. Majalah Bazar itu tuh Harper Bazar kan, majalah nomor 1 lah ya. Dia bilang gue termasuk top 10 hair salon grade A+ in Indonesia bro. Wow. I mean Jakarta. Jakarta salon top segitu banyak gitu. Gue tanya sama mereka, kenapa lu belain nyamperin gue gitu? Gue kan salon murah gitu di Surabaya. Dia bilang di Jakarta banyak salon-salon mahal gitu, salon-salon top. Tapi gue nggak pernah ngeliat salon bisa kayak rame kayak begini, dia bilang. Dan itu dari nol, bukan dari lu yang punya duit apa enggak gitu, dengan maksudnya. Lu perintis lah ya. Iya. Jadi gue GR sih waktu itu. Jadi gue ngerasa gila ya, maksudnya dia merinding lah saat itulah. Gue merinding banget dan gue semenjak itu gue memutuskan udahlah, gue udah nggak masuk lagi ke dunia glamor lagi. Gue mendingan jadi orang yang biasa-biasa aja. Sampai sekarang. Sebelum ke arah situ, gue pengen tahu nih, bagaimana lu membangun tempat pertamanya Shinjuku. Lu belum? Ya kan gue tukang cukur keliling di daerah kampus Petra. Nah itu berapa lama tuh? Gue tukang cukur keliling itu setahun. Sambil gue kerjain di kakak gue cowok. Itu ada ruko di daerah Jemur gitu, masuk gang jauh gitu. Kecil bro, gue cuma tiga kaca, 3 kursi, gue di situ, gue punya 1 staff yang mana sampai kerja ikut gue hari ini. Akhirnya gue punya 2 staff hari itu, namanya Mas Daru. Itu gue punya circle gue ya, pertama kali gue ngerintis ya, dia dulu dari basicnya ngamen di jalan. Sekarang udah sukses juga dia. Gue pernah gaji dia di tahun 2012. Itu rekor gue gaji dia 110 juta tiap bulan. Gue berani ngomong, berarti bisa ditanggung jawabin. Jadi menurut gue, nggak ada yang nggak mungkin lah men. Nah, dan dia juga orang yang baik juga. Tempat pertama lu masuk ke dalam gang. Iya, gue dalam gang. Habis itu trafficnya bagus.
Akhirnya gue bisa sewa ruko di Kelampis. Sewa dulu. Yang sekarang jadi senternya Shinjuku. No. Gue sewa dulu di seberangnya pom bensin dulu. Oke. Gue sewa 2 tahun. Mm-mm. Tapi setelah setahun gue jalan, Tuhan ngasih gue mujizat lagi. Gue bisa beli ruko sekarang yang di belakang yang ada kolam renangnya tuh. Ya. Nah itu, gue beli itu. Mm-mm. Itu gue baru beli. Oke. Tiba-tiba Tuhan ngasih jalan lagi. Gue bisa ngambil yang di depan yang gue kasih nama Geraha Shinjuku. Banyak keajaiban sih. Gue percaya. Apa ya, gue sampai sedih. Yang penting lu baik aja lah jadi orang gitu. Yang penting baik ya. Tulus tadi yang lu bilang ya. Tulus, bersyukur. Gimana sih seorang audit memimpin Shinjuku dengan banyak banget cabang dan segala macam? Berawal dari 1-2 orang. Pasti semua ada stepnya ya. Dulu gue 1 orang, ke 2 orang, sekarang gue udah lebih dari 300 orang. Gini, nggak gampang sih bro. Cuman ternyata seiring berjalannya waktu tuh orang tuh upgrading men. Kayak lu sekarang fitness nih, beban lu cuma 2 kilo. Setelah lu lakuin secara konsisten, tiba-tiba lu nggak sadar setelah 10 tahun, beban lu bisa 20 kilo. Dan lu juga nggak nyadar kenapa tiba-tiba 20 kilo. Ternyata manusia itu caranya untuk bisa seperti yang dia mimpiin ya. 1, nggak ada yang nggak mungkin kan. Kedua, lu lakuin aja gitu loh. Nanti pada saat lu lakuin dengan niat baik, pada saat lu lakuin sesuatu, jangan lu berharap terlalu berlebih. Karena pada saat lu berharap terlalu berlebih, dia pasti kecewain lu. Jadi lakuin aja, anggap aja itu kerja bakti lah. Lakuin terus. Yang penting terus cari koneksi menurut gua. Cari ketemu teman-teman yang bisa support lu gitu. Nggak harus yang sefrekuensi ya? Oh, gimana caranya cari yang sefrekuensi, men? Kita hari-hari juga ribet masing-masing. Yang penting jangan pernah lu seharian di rumah. Karena manusia itu kan makhluk sosial, bro. Dia butuh manusia lain. Terlepas manusia lain itu siapapun, dia butuh itu gitu loh. Supaya bisa hidup, menurut gua. Itu salah satu cara lu memimpin di Shinjuku ya? Dan jangan pernah punya anggapan mereka pegawai lu. Kita semua sama. Lu kaya, gua kaya. Jadi totalnya sekarang ada berapa cabang, bro? Yang bertahan sampai hari ini 10-an lah. 10. Dan lo hampir setiap hari itu keliling dari cabang satu ke cabang Kalau lain? gue start awal, gue harus bikin relnya. Kayak gue sewa di misalnya TP, misalnya Tunjungan Plaza 6. Gue harus terus di sana dulu, sampai relnya kebentuk, sampai dia betul-betul jadi, baru gue bisa tinggal. Jadi nggak bisa kayak sesimpel gue punya nama langsung rame, nggak bisa. Berbicara tentang bisnis, ada naik, ada turun gitu. Yes, bener. Menurut lu ini di titik dasarnya Shinjuku? Waktu COVID ya, mungkin ya waktu gue lagi paling down ya. Nah ini pentingnya circle bro. Sewaktu gue lagi down, gue lagi nggak punya bisa dikatakan putus asa ya. Otomatis lingkungan gue adalah harus orang-orang yang support gua punya istri yang luar biasa buat gua, yang selalu di sebelah gua meskipun gua nggak punya apa-apa. Itu penting sih men. Jadi jangan pernah lu cari pasangan yang ngeliat lu karena duit. Pasti endingnya hancur. Jadi gua ketemu istri yang siap susah sama gua. Dia bisa kasih gua kayak doa bareng segala macam, kita doa sama-sama lagi down. Gua ketemu juga si IM, brother gue, Tian. Gue banyak ketemu teman-teman yang kebetulan baik banget gitu. Itu dari sisi sosialnya ya. Lu ketemu banyak teman, banyak orang yang memang mensupport lu gitu. Gue pengen tahu lebih personal ya. Bagaimana kehidupan berkeluarga lu, bro? Dengan cabang yang udah 10, waktu lu nggak gampang tentunya. Nggak gampang. Ya mungkin buat teman-teman gue workaholic. Gue juga kerja parah, gue juga suka ngumpul sama teman-teman juga parah, sehingga waktu gue buat keluarga sangat kurang. Sekarang anak-anak gue udah mulai gede, gue harus jadi papa yang benar, kepala keluarga yang benar. Gue sekarang fokus gue adalah gue lagi bikin playground buat family gue. Fasilitas untuk anak-anak. Yes. Gue bikin playground buat keluarga gue, di mana di situ mungkin banyak yang mungkin tujuan gue endingnya bahagiain keluarga gue supaya dia jangan sampai ke hal-hal yang hancur kayak gue dulu gitu. Caranya gue harus bikin tempat dia tidur, dia betul-betul senyaman itu, dia bisa bawa teman-temannya ke situ. Gue siapin kayak mungkin kalau yang cewek gue siapin
Karena anak gue suka anjing, gue siapin dog park gitu. Wow. Gue lagi bangun di Pakuan City. Oh, di Pakuan City. Iya, mungkin gue beberapa bulan lagi gue bisa ke situ. Kan lu sempet tanya nih kemarin, setelah Shinjuku Playground, progres lu apa lagi? Iya. Fokus gue sekarang ke keluarga dulu. Mungkin setelah fasilitas selesai, tugas gue selesai, anak-anak gue udah mulai gede, gue bisa mulai ekspansi lagi. Lu dulu tuh di awal-awal lu menikah lalu punya anak-anak gitu ya. Apakah memang waktu lu habis untuk bekerja aja gitu? Sampai lu sekarang benar-benar fokusnya ke keluarga gitu. Even gue ke sekolah anak gue kan sekolah di Citahati, bro. Oke. Anak gue sekolah di Citahati. Gue jemput dia aja, sering kesasar antara SMA sama SMP, bro. Saking gue tuh jarang gitu kan ke sekolah, dan gue ngerasa ini nggak bener nih gitu. Karena gue terlalu sering sama teman-teman gue, dan gue somehow gue disadarin lah untuk harus mikir ke situ lagi, karena anak gue udah gede kan, udah SMP 3, bentar lagi SMA. Oke, kayaknya gue udah waktunya jadi papa yang bener buat keluarga gue. Jadi jangan cuma duit aja, bro. Iya. Jangan sampai ada father one yang lain. Jadi maksud gue jangan sampai dia cari sosok papa di tempat lain, bos. Mati gue. Itu yang terjadi loh sama anak-anak perempuan biasanya yang kehilangan sosok ayahnya. Umur gue udah sekarang 45 tahun. Mereka matanya flirtingnya ke gue, bro. Padahal gue seumuran bapaknya loh. Dan mereka seagresif itu ngelihat gue. Gue tampan juga udah kayak om-om. Maksud gue gini loh. Gila men zaman sekarang. Anak usia 20 bisa naksir gue. Dan itu sangat sering terjadi, bro. Gue kalau nggak punya iman yang kuat dan gue nggak punya masa lalu yang suram, nggak akan ada hari ini, men. Cowok kalah cuman sama cewek, bos. Lu udah punya pelajaran dalam hidup lu ya? Parah, men. Gue udah alamin banyak hal, bro. Ombak-ombak segede tinggi apa juga gue udah alamin, men. Oke. Selain lu mulai dekat sama keluarga lagi, mulai membagi waktu bersama keluarga, kehidupan spiritual lu tuh gimana sih, bro? Gue dilahirin dari keluarga Katolik, tapi gue nggak fanatik, bro. Gue juga bisa ke gereja Kristen, gue juga ke kelenteng juga. Gue percaya semua agama tuh baik sih, bro. Jadi gue ngerasa agama cuman jembatan aja sih menurut gue ya. Jadi ya karena gue beranggapan seperti itu, jadi gue ya tetap ke gue yang original ya. Gue doa ya sepantasnya gue. Tapi gue gak akan pernah ngelupain Tuhan, karena gue percaya sampai hari ini gue tuh nggak nyangka loh. Maksud gue seorang gue tukang gunting keliling gitu, maksudnya kan Tuhan bisa ngasih gue mujizat sampai kayak hari ini gitulah. Jadi gue selalu thank you tiap hari. Kadang gue lupa gitu, pada saat gue lagi happy gue lupa. Tapi gue berusaha ngingetin lagi. Kayak contoh nih, gue habis mabok misalnya, pulang pagi, gue sempetin gue harus doa. Semabok-maboknya gue harus doa malam itu. Pastilah di hidup lo ada seseorang yang pernah meninggalkan lo atau lo pernah meninggalkan seseorang. Pasti, men. Misalnya, gue punya satu telepon ajaib yang bisa menghubungkan lo ke orang masa lalu lo yang membuat lo berarti banget. Lo pengen ngomong apa sama dia? Wah, ini dalam banget nih. Orang yang paling salah satu ya, karena dia udah meninggal, ya jelas bokap gue sih. Jadi ternyata sosok orang tua selama masih hidup ya, selama kita punya orang tua, nggak ada yang sempurna ya, orang tua nggak ada yang sempurna. Tapi percaya gue deh, nggak ada orang lain yang lebih memahamin lu daripada dia. Meskipun kadang ngomong nggak nyambung ya. Jadi lu jangan lihat nggak nyambungnya, lu ngelihatnya tuh dia tuh paham lu banget loh. Mungkin dia nggak bisa nunjukin ke lu, tapi gue percaya tiap malam doanya dia pasti buat lu. Bokap gue selama hidup dia selalu di lingkungannya disayang sama teman-temannya, meskipun dia sering disusahin. Sampai bokap gua hancur pun teman-temannya selalu angkat topi buat dia. Prinsip itu yang gue pakai sampai hari ini. Yang gue sayangkan tuh kita nggak pernah kayak hangout bareng gitu. Dia udah meninggal duluan kan gitu. Makanya selama kita masih bisa hidup hari ini, itu gift banget, bro. Karena kita nggak tahu kapan dipanggil, men. Gue cuma mau bilang ya, gue duplikatnya lu. Gue bilang ya gue bisa hari ini karena gue ngeliat lu. Dia bro gue. Obrolan yang menarik bersama Audit ya. Thank you, bro. Thank you, man.